Ketemu lagi dengan saya. Pada saat ini kita akan mencoba untuk membuat sebuah topologi redundant yang kita akan antisipasi dengan spanning tree protocol. Pada saat ini kita akan lebih spesifik ke multiple spanning tree protocol. Topologi yang sudah saya siapkan seperti dalam layar. Ada 4 VLAN yang akan kita gunakan, VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40, dan memiliki network masing-masing sesuai dengan IP yang tertampil di situ. Kesemuanya menuju ke router 1, di mana router 1 sudah saya konfigurasi pada Ethernet 1, di mana dia memiliki 4 VLAN. Topologi ini switch 1 akan digunakan sebagai root bridge VLAN 10 dan 20, dan switch 2 akan digunakan root bridge VLAN 30 dan 40, sehingga kalau ada data dari router 1 menuju ke VLAN 30, lewatnya adalah switch 1, switch 2, dan switch 3. Sementara kalau ingin dari router 1 ingin ke VLAN 1, dia akan melalui switch 1 langsung ke switch 3. Langsung saja kita akan mengkonfigurasi router 1. Ya, saya akan koneksikan router 1. Ya, ini lalu saya konekkan dan kebetulan sudah saya konfigurasi. Yang perlu diperhatikan, kemudian kita akan menambahkan interface VLAN, yaitu kebetulan saat ini sudah saya tambahkan, yaitu pada tab VLAN. Ini saya tambahkan VLAN 10, ya, VLAN ID-nya 10, interface-nya Ethernet 1. Lalu VLAN 20, VLAN ID-nya 20, interface-nya adalah Ethernet 1. Begitu juga 30 sama, interface-nya Ethernet 1, dan 40 sama, Ethernet 1 juga interface-nya. Sehingga hasil dari interface akan seperti ini. Ethernet 1 memiliki 4 VLAN. Bila sudah seperti ini, maka sudah dipastikan kemudian router ini memiliki 4 VLAN. Lalu kemudian jangan lupa identitasnya kita rubah supaya kita memudahkan kita dalam kemudian manajemen mikrotik. Ya, ini pada router 1. Switch 1, switch 2, dan switch 3 ini ada kita menggunakan router OS, mikrotik router OS, yang kemudian simbolnya kita sesuaikan. Yang seharusnya simbol router kita sesuaikan menjadi simbol switch dengan cara klik kanan, change simbol. Anda bisa perhatikan sendiri, dan saya kira hal ini hal yang tidak sulit. Langsung saja saya akan mengkonfigurasi switch 1, switch 2, dan switch 3. Ya, di sini saya akan melakukan konfigurasi terhadap switch 1. Ini mikrotiknya masih baru, saya koneksikan old password kosong, new passwordnya saya tambahkan. Oke. Lalu saya akan mengganti identitasnya menjadi switch 1 supaya saya mudah untuk melakukan manajemen, bisa membedakan dengan yang lain. Lalu saya akan mengkonfigurasi supaya kemudian akses ke switch tidak terputus. Saya memastikan bahwa interface pada bridge kita pastikan supaya STP-nya kita menggunakan LSTP, dan VLAN filteringnya tidak kita cek. Supaya apa? Supaya kemudian remote access ke switch tidak terputus. Lalu kemudian saya akan membuat sebuah bridge bernama bridge 1. Ya, lalu kita masukkan portnya, Ethernet 1 menuju ke bridge 1, Ethernet 2 menuju ke bridge 1 seperti topologi yang sudah ada gambar. Ethernet 3 menuju ke bridge 1. Hal yang sama akan saya lakukan untuk switch yang kedua.
Ya, pada switch yang kedua akan saya lakukan hal yang sama seperti switch yang pertama. Koneksikan password kosong ya, password saya isi dan change. Lalu identitasnya saya ubah menjadi switch 2. Lalu saya pastikan kemudian kita tambahkan sebuah bridge di mana STP-nya masih RSTP dan filternya uncheck. Lalu saya tambahkan bridge bernama bridge 1. Portnya, karena port yang terkoneksi hanya Ethernet 1 dan Ethernet 2, maka saya tambahkan Ethernet 1 ke bridge 1 dan Ethernet 2 ke bridge 2 sehingga tampilan akan seperti ini. Ya, berikutnya saya akan melakukan konfigurasi pada switch 3. Jangan lupa cloudnya kita koneksikan ke switch 3 agar komputer kita bisa terkoneksi menuju ke MikroTik. Ya, switch 3 saya kosongkan passwordnya, connect ini barunya sama seperti tadi, kita ganti identitasnya menjadi switch 3 dan kemudian kita pastikan kita tambahkan bridge-nya, bridge 1, STP-nya RSTP terlebih dahulu, VLAN-nya uncheck, kita namakan bridge 1, kita mapping seperti pada topologi yang tertampil dalam layar, Ethernet 1 ke bridge 1, lalu Ethernet 2 ke bridge 1 ya, lalu kemudian Ethernet ke 10 ya, Ethernet 10 ke bridge 1, Ethernet ke 11 ke bridge 1, Ethernet ke 12 ke bridge 1 dan Ethernet ke 13. Ethernet 1, 10, 11, 12, 13. Oke. Pada gambar saya tambahkan ini Ethernet 10 ya, lalu ini Ethernet 11, ini Ethernet 12 ya, satu lagi ini adalah Ethernet 13 ya, kurang lebih seperti ini konfigurasi yang kita pakai ya. Kembali saya akan mengkonfigurasi switch yang pertama untuk kemudian pada masing-masing switch tersebut kita setting untuk VLAN tag-nya dan VLAN untag-nya ya. Kita coba refresh ya, ini switch 1 akan saya konfigurasi tag and untag. Salah password ya, masuk. Bagaimana kemudian kita mengkonfigurasi, kita masuk di VLAN pada menu bridge ya, ulang bridge, lalu tab VLAN, kita klik tambah, kita pilih bridge 1. Di sini ada VLAN ID 10, lalu 20, lalu 30, lalu 40. Kita tag secara berurutan ya, sesuai pada gambar. Ini adalah Ethernet 3, lalu Ethernet 2 dan Ethernet 1 ya. Jadi kalau ini sudah kita pastikan Ethernet 3, Ethernet 2 dan Ethernet 1, maaf salah, Ethernet 1 ada di sini ya, Ethernet 1, 2 dan 3 kita
kotak, pilihan ID-nya 10, 20, 30, 40. Ya, kita apply. Oke. Kalau kita lihat isinya seperti ini, rekan-rekan. Ya. Lalu kita pindah ke switch yang kedua, kita koneksikan switch yang kedua. Begini, kita pastikan sudah, lalu kita klik tab VLAN ya, kita tambahkan bridge 1, VLAN ID-nya sama dengan tadi 10, kemudian kita tambahkan 20, 30 dan 40. Sementara tag-nya ada di yang kita tagging ada di Ethernet 1 dan Ethernet 2. Apply, kita oke. Kemudian yang terakhir kita akan konfigurasi switch yang ketiga. Terus saya sambung menuju ke switch ketiga. Ya, saya koneksikan. Ya, switch 3 sudah muncul, kita koneksikan. Ya, pada switch 3 kita lakukan hal yang sama, yaitu melakukan tagging. Kita tambahkan bridge 1, VLAN ID-nya adalah 10, 20, 30 dan 40, dan yang kita tag adalah Ethernet 1 dan Ethernet 2. Kita tag, ya, kita apply, kita oke. Pada switch yang ketiga kita tambahkan konfigurasi pada tab port di Ethernet 10. Kita pastikan VLAN PVID-nya 10, kita apply. Lalu di 11 PVID-nya adalah 20, kita apply. Lalu 12 kita PVID-nya kita ubah jadi 30 ya, apply. Dan yang terakhir 13 PVID-nya adalah 40 ya. Oke, berikutnya kita akan mengkonfigurasi MSTI-nya. Kita mulai dari switch 1 ya, kita putus kabelnya, kita koneksikan ke switch yang pertama ya. Kita coba config. Ya, sesuai topologi tersebut, maka regional root bridge dari VLAN 10 dan 20 ini ada di switch 1, dan kemudian switch 2 akan menjadi regional bridge untuk VLAN 30 dan 40. Sudah muncul, kita connect. Ya. Cara settingnya adalah kita masuk ke bridge, lalu tab MSTI. Kemudian sesuai dengan topologi di atas kita tambahkan ya seperti ini. Identifiernya 1 ya, lalu priority-nya kita buat 7000 ya. 1 ya, 7000. Oke, VLAN mappingnya adalah 10 dan 20. Lalu kita apply, kita oke, kita tambahkan satu lagi identifiernya kedua, prioritasnya di bawahnya 8000, lalu VLAN mappingnya 30 dan 40 ya, kita oke.
Lalu setelah itu kita lakukan hal yang serupa menuju ke switch yang kedua. Kita putus. Ya, kita sambung menuju ke switch yang kedua. Lalu kita koneksikan inbox-nya. Ya, sudah terbentuk. Lalu kita koneksikan MSTI. Ya, kita tambahkan bridge 1 tadi, identifiernya 1, lalu priority-nya 8.000, lalu kemudian VLAN mapping-nya adalah tadi 10, 20 begitu. Kita apply, kita oke, kita tambah lagi bridge 1, identifiernya 2, prioritanya 7.000 begitu. VLAN mappingnya adalah 30 dan 40, sehingga ini 30 dan 40 memiliki bobot yang lebih rendah sehingga dia mendapatkan prioritas. Nah, tampilan yang akan tertampil seperti ini. Jadi hasilnya akan seperti ini. Sementara karena switch yang ketiga posisinya di ujung sebagai VLAN untagged, maka hanya perlu menambah MST identifier saja untuk nilai priority, kemudian dibiarkan default. Ya, kita coba hapus. Kita akan koneksikan ke switch yang ketiga. Ya, oke, kita koneksikan ke switch yang ketiga. Sudah terkoneksi. Ya, lalu kita masuk ke MSTI dan kemudian kita tambahkan bridge 1, identifier 1, kemudian priority 8.000, VLAN mappingnya 10 dan 20. Kita tambahkan satu lagi, bridge 1, VLAN identifiernya 2, priority-nya 8.000 ya, sehingga priority-nya sama. VLAN mapping-nya adalah 30 dan 40 karena semua tersimpul pada switch 3. Kita gunakan untagged. Oke, begini ya. Lalu barulah kemudian aktifkan protokol MSTP dan VLAN filtering pada interface bridge masing-masing switch. Caranya adalah kita tinggal klik pada interface bridge 1 ya, double klik. Nah, ini STP, kita hidupkan MSTP-nya dan kemudian VLAN filteringnya ini. Ya, begitu kita pastikan MSTP STP priority-nya 8.000. Oke. Lalu yang lainnya tetap. Kemudian pada VLAN filtering itu kita admit all. Ya, kita apply. Kita oke, ini di switch yang ketiga. Lakukan hal yang sama untuk switch yang kedua dan yang pertama. Saya koneksikan ya switch yang kedua. Ya, saya connect. Lakukan hal yang sama, interface bridge interface, saya double klik. SFTP-nya saya pilih MSTP ya, priority-nya pasti 8.000. VLAN filteringnya saya koneksikan dan admin. Oke, saya klik oke. Saya konfigurasi yang terakhir untuk ke switch yang pertama. Ya, begini saya koneksikan. Ya, bridge kita double klik. SFTP-nya kita pakai MSTP ya. Lalu VLAN filteringnya kita hidupkan. Oke. Ya, maka pada setting ini kita sudah selesai melakukan konfigurasi MSTP.
Kemudian untuk memastikan apakah kemudian konfigurasi kita berhasil, apakah sesuai untuk regional root bridge nya aktif di switch sesuai dengan VLAN mappingnya, kita cek di switch 3 ini, switch 3 saya koneksikan ke switch 3, lalu saya lihat MSTI bridge nya ya, ini bridge 1 yang pertama. Kita lihat regional root bridge ID-nya muncul ini. Begitu juga bridge 1 yang kedua, yang identifiernya 2. Regional root bridge-nya juga muncul. Nah, pada posisi ini sebenarnya kita sudah menyelesaikan tugas-tugas kita. Lalu bagaimana kita mencobanya? Kita akan mencoba ping dari PC1 ke router 1. Hanya saja PC1 ini kita sengaja untuk tidak memiliki gateway pada router 1. Kenapa? Karena dia kalau dia satu gateway, otomatis dia akan directly connected dan langsung terkoneksi ke VLAN 20, 30 dan 40. Bagaimana caranya? Router 1 IP-nya kita buat satu segmen tetapi bukan gateway-nya ya. Di sini saya pakai di VLAN 10 1.3, VLAN 20 2.3, VLAN 30 3.3 dan VLAN 40 4.3 ini di router 1. Nah, untuk mengujinya kita akan tes ping dari PC1. Kita show. Ya, ini PC1 IP-nya 192.168.1.2, gateway-nya 1.1. Namun gateway tidak kita gunakan tadi. Ya, kita ping ke router 1 192.168.1.3. Ya, sudah terkoneksi. Ya, kita coba apakah kita bisa melakukan ping ke VLAN 20 168.2.3. Tidak bisa. Oke. Begitu juga kita 2.2 juga tidak bisa. Ini kalau posisi kita di posisi P1. Lalu kita coba di P3. Show. Ya, ini 192.168.3.2 IP-nya, gateway-nya 3.1 tapi tidak ada gateway-nya. Kita ping 192.168.3.3. Ya, bisa. Oke, sudah berhasil. Kita coba lintas 4.3, tidak bisa. Oke, begitu apa yang kita pelajari pada hari ini. Kita mempelajari tentang STP. Demikian, terima kasih, sampai ketemu di lain kesempatan.